Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas, Raihan, pimpin doa. Karena teman-teman sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Siap dulu. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Nah, makasih ya. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Doni. Siapa? Rizky Putra Ramadoni. Kenapa alasan tidak sekolah? Ada suratnya? Tidak. Kalau tidak ada surat berarti tidak alpa berarti. Ya, kalau mau izin, mau itu sakit, itu tetap harus ngirim surat. Iya, jadi Ibu biar tahu kalau memang sakit ya ada keterangan ataupun juga dari keterangan dokter misal kalau sakit ya. Berarti Doni hari ini kita anggap alpa ya, tidak ada keterangan. Oke. Sekarang absen sudah. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Oke. Nanti Ibu buka dulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Ayo, ada yang bisa maju ke depan satu, yang lainnya bisa berdiri. Salsa, maju Salsa untuk memimpin teman-temannya. Yang lain ayo berdiri. Satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Lagi. Nah, selesai. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali.
Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita ada kesepakatan kelas ya. Yang pertama apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Menjaga keamanan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Yang mana yang pertama itu saling menghormati. Jadi kita saling menghormati. Jangan ada yang bullying ya, bermain ini sama temannya. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Hari ini sudah piket kelas? Sudah. Sampah sudah dibuang? Sudah. Masih ada sampah di laci meja? Tidak. Oke. Yang ketiga patuhi aturan. Nah, jadi ada aturan di dalam kelas ini. Jadi yang kata Ibu tadi, kita mulainya dari kesepakatan kelas dulu. Yang pertama yang menghormati tadi, yang kedua menjaga kebersihan. Dan misal ada yang lainnya, itu aturan juga ya. Dan yang keempat selalu jujur. Nah, kalau Ibu beri tugas, kalau misalnya belum selesai, ya bilang belum selesai. Kalau memang sudah selesai, harus selesai dan harus dikumpul. Kelima, menjaga keamanan. Nah, menjaga keamanan ini jangan sampai membuat kelas itu gaduh ya, atau ribut. Jadi harus tetap belajarnya kondusif, harus lebih baik lagi ya. Itu adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang teks prosedur. Teks prosedur. Ada yang ingat apa itu teks prosedur? Apa, Raihan? Tentang langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Terus selain pengertian dari teks prosedur, ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ayo, kalau masih lupa boleh buka catatan yang kemarin. Apa langkah-langkah ciri-ciri dari teks prosedur? Mengandung kata kerja aktif. Mengandung kata kerja aktif. Yang kedua apa? Ayo buka catatan. Ika. Menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, Fitri, bersifat universal. Oke, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Ada kalimat perintah, ada bersifat universal, dan juga apa yang ketiga? Menggunakan kalimat perintah. Oke. Nah, berhubungan dengan teks prosedur, pernah dengar lagu Layang-Layang? Pernah? Ada yang bisa menyanyikan lagu Layang-Layang? Ayo. Siapa? Kenapa? Coba. Lagu Layang-Layang. Bisa tidak? Yang lagunya ku ambil bulu sebatang itu. Ambil bulu sebatang, potong sampai sama panjang. Benar lagunya? Salah. Ayo, ada yang lain yang bisa nyanyi Layang-Layang? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan. Oke, nah dari lagu itu bisa membuat yang namanya teks prosedur ya. Oke, nanti kita lebih lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang langkah-langkah. Sekarang boleh buka bukunya, keluarkan bukunya.
Nah, jadi hari ini kita belajar yang namanya teks prosedur. Sambungan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajarnya teks prosedur itu dari pengertian dan juga ciri-ciri, hari ini kita belajar teks prosedur dari struktur, terus jenisnya, dan juga tujuan. Oke? Perhatikan ke depan ya. Atau kalau misal ada yang ditulis boleh. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Yang kedua, mempresentasikan teks prosedur dengan benar. Jadi nanti ada tugas di mana kalian harus mengidentifikasi sebuah video juga. Terus juga nanti Ibu bagikan lembar kerjanya. Dan yang terakhirnya kalian harus mempresentasikan tugas ya. Tugas yang Ibu berikan untuk yang nanti. Oke? Nah, kita Ibu jelaskan lagi. Nah, sebelum lebih lanjut, kira-kira kalian apakah pernah melakukan sebuah yang berurutan, melakukan sesuatu yang berurutan? Pernah belum? Pernah. Apa contohnya? Memasak mie. Boleh diceritakan memasak mie itu bagaimana langkah-langkahnya? Ayo. Pertama, apa dulu yang harus disiapkan untuk memasak mie? Panci, air, mie. Kalau mie itu sudah masuk ke bahan-bahan. Alatnya tadi panci, air, kompor, piring, sendok, garpu. Nah, kalau bahan-bahannya tadi itu mie. Terus tambah sayur, bubuknya, cabai misal ya. Itu adalah bahan dan alat. Terus langkah-langkahnya kalau masak mie itu bagaimana? Panaskan dulu air. Sudah panaskan air, apalagi? Masukkan mie. Selanjutnya ambil piring, tiriskan mie dan masukkan ke dalam piring. Baru dikasih bumbu. Dan mie siap disajikan. Oke. Nah, jadi kalian sudah pernah ya melakukan sesuatu yang secara berurutan. Atau bisa juga kalau misal bangun pagi. Bangun pagi ada urutan tidak? Ada. Apa contohnya? Misalnya bangun pagi, bangun tidur itu apa yang harus dilakukan? Membersihkan tempat tidur. Lanjut lagi apa? Mandi. Sudah mandi? Oh, jadi kalau sudah mandi langsung sarapan? Tidak pakai ganti baju? Nah, jadi tidak boleh urutannya itu ketukar. Jadi kalau sudah mandi, ganti baju dulu. Baru sarapan. Kalau sudah sarapan, baru berangkat ke sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, kemarin sudah kan yang ini pengertian teks prosedur? Sudah. Sekarang ciri-cirinya juga sudah. Nah, materi kita hari ini yaitu tujuan teks prosedur. Apa tujuan teks prosedur? Yaitu memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Nah, jadi melakukan sesuatu.
Tujuan kita membuat teks prosedur itu adalah untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material. Apa material itu? Bahan dan alat. Kalau langkah-langkah itu tahap berikutnya. Ini boleh dicatat ya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Nah, ada 3 jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Apa contoh teks prosedur sederhana? Memasak mie. Kenapa dia disebut sederhana? Karena mudah. Mudahnya itu karena apa? Simple, boleh. Jadi kalau yang namanya teks prosedur sederhana, dia cuma menggunakan 2 atau 3 langkah saja ya. Jadi misal kata kalian tadi masak mie, jadi masak mie itu ya sangat mudah, cuma masukkan mie-nya ke dalam air yang panas mendidih, selanjutnya sudah bisa disajikan ditambah bumbu dan yang lainnya, tambahan topping, misal ditambah sosis ataupun juga bakso, ya. Terus yang kedua, teks prosedur protokol. Apa teks prosedur protokol? Teks yang apa coba? Teks protokol itu adalah teks yang berupa langkah-langkahnya itu bisa dibagi 2, jadi bisa secara detail ataupun lengkap dan juga bisa dia secara sederhana tadi, langkah-langkahnya sebentar. Nah, bisa dikategorikan instan seperti itu. Contohnya apa? Kira-kira? Apa contohnya? Kenapa Royan? Sakit? Tidak. Terus kalau tidak, kenapa tidak memperhatikan ibu di depan? Kalau sakit boleh keluar untuk istirahat, ya? Atau ngantuk? Boleh keluar dulu untuk cuci muka? Tidak, ya. Kalau tidak, perhatikan ke depan, ya. Ibu ulangin kembali. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berupa boleh dia itu langkah-langkahnya itu sederhana, boleh juga dengan kompleks. Jadi contohnya apa? Kira-kira apa contohnya? Memasak pok mie. Itu instan ya. Nah, jadi dengan masak pok mie itu juga mudah. Jadi tinggal tuangkan air panas di dalam gelasnya itu, sudah bisa dikasih bumbu, itu sudah bisa dimakan, ya. Itu untuk yang lebih praktisnya. Tapi kalau misal mau lebih secara langkah-langkah lebih kompleks lagi, boleh mie-nya itu dimasukkan dulu ke dalam piring ataupun mangkok, seperti itu bisa ya. Terus yang ketiga, teks prosedur. Apa yang ketiga? Kompleks. Apa contohnya? Contoh prosedur kompleks. Nah, kan namanya juga kompleks, artinya secara keseluruhan. Jadi benar-benar dia itu secara urutan. Jadi tidak bisa dibalik-balik. Ya, seperti itu. Apa contohnya kira-kira? Seperti memasak bakso. Nah, kira-kira masak bakso itu langkah-langkahnya seperti apa? Masak dulu, buat dulu pentolnya, baksonya ya. Nah, baru buat kuah. Selanjutnya baru ditambahkan, mau dicampur misalnya pakai mie ataupun juga saus sama kecap. Itu juga itu bisa disebut namanya teks prosedur kompleks ya. Nah, ini adalah struktur teks prosedur kompleks. Ada berapa strukturnya? Ada 4. Yang pertama tujuan. Nah, sesuai dengan yang materi kita yang pertama tadi, Ibu sudah jelaskan bahwa kalau misal kita membuat sesuatu, kita perlu menyiapkan dulu tujuan. Tujuan kita untuk membuat sesuatu itu apa? Ya. Yang kedua baru material. Apa materialnya? Bahan dan alat. Yang ketiga
langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itulah tahapannya dari penyusunan untuk membuat sesuatu itu, ya. Jadi dimasukkan di situ. Beda dengan bahan dan alat tadi. Kalau alat dan bahan tadi kan bahannya itu apa dan alatnya itu apa. Kalau langkah-langkah sudah, misal masukkan ini. Misalnya, kalau kita masak mie, masukkan atau panaskan dulu airnya. Setelah airnya mendidih, baru masukkan mie-nya ke dalam air yang panas tadi atau air mendidih tadi. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Maksudnya adalah bagian terakhirnya. Jadi kalau misal kita sudah siap untuk menyiapkan makanan kita, artinya makanan itu sudah siap disajikan. Ya. Selanjutnya, nah, di sini Ibu ada contoh membuat mie, masak mie. Mungkin tadi sudah kalian jelaskan proses memasak mie dengan cara sederhana, ya. Nah, sekarang ini adalah cara lebih kompleks lagi, ya. Di mana dia di sini adalah membuat mie apa namanya tuh mie kuah, mie instan kuah, ya. Jadi dia ada banyak tambahan toppingnya. Ada sosis ditambahkan di sana, ada juga telur, ada saus sambal, ada bawangnya, ada cabai dan sebagainya, ya. Di prosesnya juga di situ dibedakan. Jadi dia pertama awalnya memasak mie-nya dulu. Ya, mie-nya dulu dimasak, direbus, sudah itu ditiriskan, baru dia ditumisnya, dipanaskan minyak, masukkan bawang dan sebagainya. Jadi ini cara kompleks untuk masak mie. Kalau yang kalian sebutkan di awal tadi itu adalah cara sederhana. Oke. Bisa. Oke, penjelasan Ibu untuk materinya sampai di sini. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Ayo, Raihan. Langkah-langkahnya dibalik. Tadi rasanya Ibu sudah menjelaskan. Ada yang masih ingat penjelasan Ibu tadi? Kalau langkah-langkahnya dibalik bagaimana? Benar atau salah? Salah. Alasannya apa? Coba kasih Ibu alasan kenapa langkah-langkah itu tidak bisa dibalik. Ada yang bisa menjelaskan? Fitri? Bisa menjelaskan? Prosedur dan tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Ya, itu penjelasan pengertian teks prosedur. Yang Ibu tanyakan di sini, kalau misal seandainya langkah-langkahnya tadi dibalik, benar tidak? Salah. Alasannya apa? Tidak ya. Karena apa? Ayo, siapa yang berani jawab? Karena tidak sesuai. Jadi kalau langkah-langkahnya dibalik, nanti prosesnya juga berbeda. Kacau. Makanya kata Ibu tadi, misal kita contohkan apa namanya tadi, bangun pagi misal. Kalau misal kita bangun pagi, dari bangun pagi langsung berangkat ke sekolah, itu artinya salah kan? Nah, nanti kalau sudah sampai sekolah masih dalam posisi belum mandi pagi, masih pakai baju tidur misal, pasti jadi bahan olok-olokan kawan sekelas. Kenapa tidak mandi ataupun belum sarapan, tidak pakai baju sekolah kan? Jadi memang yang namanya teks prosedur itu memang harusnya sesuai urutan, jangan dibalik. Jadi kalau misal kata Ibu tadi, kalau misalnya mau langsung mandi, langsung mau berangkat sekolah, jadi bahan ejekan temannya. Jadi yang sebenarnya itu yang seharusnya kalau sudah bangun pagi, kita harus apa dulu? Harus membersihkan kamar dulu, tempat tidur dulu, baru mandi, sholat, dan baru kita berangkat ke sekolah. Jadi itu Rehan. Yang namanya langkah-langkah teks prosedur itu tidak boleh tidak bisa dibalik. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oke. Sekarang Ibu minta kalian mengamati video
ini ya. Ini tadi. Tunggu ya. Nah, ini Ibu ada sebuah video, tolong diamati. Amati apa saja proses dari pembuatan layang-layang ataupun juga langkah-langkahnya. Oke? Nah, perhatikan nanti Ibu tanya, jika perlu dibuat catatan, ya. Mana bukunya? Keluarkan bukunya. Keluarkan buku. Buku catatannya dikeluarkan. Perhatikan, kita perlu buat catatan. Sudah ya. Dari video yang ditonton, tadi kan sudah ditampilkan mungkin bahan-bahan untuk membuat layang-layang dan juga caranya. Ada yang bisa menjelaskan apa saja bahan-bahannya? Angkat tangannya. Siapa nak? Dela. Pensil. Ya, benar. Terus Desti apa, Des? Bambu. Siapa? Robi. Apa Robi? Lem. Ada satu lagi. Tangan, kalau tunjuk tangan itu tangan kanan. Ayo, satu lagi. Rapa? Kertas. Oke. Ada satu lagi ketinggalan? Apa? Benang. Oke. Nah, sudah benar ya, bahan dan alatnya itu sudah benar. Jadi ada lem, ada kertas, ada bambu, ada benang, ada pensil. Oke. Sekarang prosesnya, langkah-langkahnya bagaimana? Ayo. Tadi kan sudah. Langkah-langkahnya apa? Ayo, Rapa? Siapkan dulu sebatang. Sebatang? Benar sebatang? Kalau misal buat layang-layang cuma sebatang, bisa tidak? Nah, kurang. Ayo Robi. Kalau mau buat layang-layang berapa kira-kira? Dua. Nah, Rapa perhatikan lagi berarti ya. Bambu yang diperlukan untuk membuat layang-layang itu dua. Terus apa lagi kalau sudah siapkan bambunya?
Robi lagi siapa? Si Ilham. Dipotong sama panjang. Dipotong sama panjang ya. Jadi bambunya itu ukurannya sama panjang. Kalau tidak sama panjang nanti tidak bisa terbang ya. Terus selanjutnya apa? Si Fitri. Diraut dan ditimbang dengan benang. Jadi setelah disiapkan bambunya, diraut dulu bambu tadi dan ditimbang dengan benang, baru disambung dengan benang. Setelah itu dia apa lagi? Dilem. Diberi lem. Nah, ditempel. Nah, benang dulu diikat dulu atau langsung ditempel kertas? Diikat dulu, baru ditempel kertas. Ya, coba perhatikan lagi ya, sekali lagi. Nah, perhatikan untuk proses langkah-langkahnya. Kalau bahannya tadi kan sudah. Oke, jadi kita lanjutkan lagi, kita ulang lagi langkah-langkahnya tadi. Yang pertama apa? Raut dulu bambu. Terus yang kedua baru dipasang benang. Yang ketiga dikasih lem dan ditempel kertas. Oke, jadi itu ya proses pembuatan layang-layang ya. Nah, sekarang kalau sudah paham, sudah jelas, atau masih ada yang ingin ditanyakan di sini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa, yaitu tugas untuk kalian buat. Di mana di sini tugasnya yang akan kalian buat adalah membuat langkah-langkah dan juga bahan-bahan dari jenis makanan yang ada di sini. Ya, di sini ada jenis makanannya ada 3, Ibu pilihkan. Yang pertama itu ada telur gulung. Tahu telur gulung? Tahu. Terus yang keduanya ada cilok dan yang ketiganya ada seblak. Nah, dari ketiga ini nanti kalian akan buat langkah-langkah dan juga bahan-bahannya. Ya, ini sudah Ibu buatkan format langkah-langkah, format juga bahan-bahannya. Tinggal tuliskan apa saja yang namanya bahannya dan juga langkah-langkahnya ya. Oke, nanti tinggal dipilih mau yang jenis makanan apa di sini. Boleh pilih telur gulung, boleh cilok, ataupun juga boleh seblak. Dari ketiga ini nanti dipilih. Kompromikan dulu dengan teman sekelompoknya, ya. Ini kan sudah dibuat kelompok, artinya kalian harus kompromi. Mana yang kira-kira kalian mau buat, yang kalian anggap mudah ataupun yang kalian anggap bisa untuk mengerjakan lembar kerja ini, ya. Oke, paham? Paham ya? Ini Ibu bagikan. Pas. Sudah? Cukup ya? Cukup? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, sebelum kita melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya, kita ice breaking lagi.
Tunggu. Ayo silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya. Ayo, yang semangat. Jangan apa? Lesu. Ayo, yang semangat. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah pemanasan, sekarang waktunya mengerjakan tugasnya. Dah, silakan kerjakan tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Dah, yuk. Ya. Ini tulis mah. Ya, boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Mau pilih yang mana? Seblak, ya. Siapkan dulu bahannya, alatnya. Baru nanti ke proses langkah-langkah. Ini ditambah lagi kalau ada tambahan untuk bahannya. Ini kan baru bahannya kan? Alatnya apa? Buat apa ini?
Cilok. Oke. Tambahkan alatnya. Salah. Alatnya. Alatnya apa saja? Ditutup lagi pintunya. Itu tidak usah, cukup yang ini aja, nanti ditambah lagi. Ini tambahkan apa alatnya. Alat untuk masaknya itu apa selain yang ini? Selain ini apa lagi? Kalau ini kan sudah masuk ke alat, nah ini kan ininya bahan. Alatnya selain itu apa lagi? Alatnya mana ini? Dikasih alat juga. Iya, ini kan baru bahannya. Atau digaris, kasih tulis ini di sini alat-alat. Nah, tulis apa saja alatnya. Masa mau bikin seblak tidak ada alat? Ini ditulis dulu bahan, atas ini bahan. Iya, ibu salah ini. Mana? Sudah? Belum? Nah, ini digaris. Dikasih ini, dikasih pembatas. Nah, ini berarti masuk apa ini? Panci, kompor, gas, sendok. Ini masuk apa? Bahan atau alat? Masuk? Masuk? Alat. Nah, berarti ditulis di sini. Dikasih ini. Tanda biar tahu kalau ini tuh alat. Ini masuk bahan bukan? Bahan ini. Tusuk sate ini bahan. Nah, kan ketukar. Dihapus, pindahkan ke sini. Jadi ini ditulis seperti ini nanti. Nah, misal buat bahan. Yang tadi pindahkan ke bawah, alat misal. Nah, baru ini baru ya tambah lagi kalau ada yang kurang. Selesai? Belum. Oke, masih Ibu kasih waktu ya. Silakan kerjakan. Oh, ya. Boleh? Berarti siapkan kertas tambahan. Kertas tambahan. Siapkah? Boleh nah nanti pas mau dibacakan boleh tambahkan yang ini berarti. Di sini. Nanti pakai ini apa? Staples. Jangan dicoret tapi, jangan dicoret di sini. Di sini biar seperti ini tapi jangan dicoret. Kalau misal kertasnya lembar jawabannya itu kurang, boleh ditulis di belakang. Ya, di sini. Nah, ini buat ini kompor, panci, sendok, piring ini masuk apa? Alat. Nah, sudah dibuat. Alat berarti. Bukan seperti ini. Alat misalnya. Berarti yang ini bahan. Tepung, daging, dan air hangat. Apalagi? Ini baru untuk buat apa? Pentolnya. Untuk kuahnya beda kan? Nah, berarti ada tambahan lagi di sini. Tambahan untuk buat bahan kuah. Apa bahan kuahnya itu? Sudah belum? Belum. Oke. Lanjuti.
Kenapa, Tiara? Ngantuk. Boleh keluar kalau ngantuk, cuci muka dulu. Ini disimpan nanti. Ini tambahin lagi. Apa sudah selesai? Ya. Nanti tunggu teman yang lain selesai. Ayo, kelompok berapa itu? 3 sudah selesai. Kelompok 1, 2, dan 4 apakah sudah selesai juga? Belum. Ya. Sudah ditambahkan itu tadi. Kacangnya ada? Ya. Iya, lihat di sini di gambar ini kira-kira ditambah apa? Apa ditambah saus, ditambah kecap? Boleh mau ditambahkan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah siap-siap untuk dipresentasikan. Kelompok berapa yang sudah siap untuk tampil ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 4. Boleh, kelompok 4 yang maju. Siapa yang mau membacakan? Ya. Suaranya dibesarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok 4 Dari kelompok berapa? 4 Oke. ingin mempresentasikan makanan seblak. Sebelumnya boleh dikenalkan nama anggota kelompoknya. Nama anggotanya Ilham, Tian, Royan, Chandra, dan Robi. Oke. Dimulai dari bahannya apa, alatnya apa, terus proses langkah-langkahnya seperti apa? Bahannya 1 mie, 2 sosis, 3 sayur sawi, 4 kerupuk, 5 cabai, 6 kencur, 7 air. Alatnya adalah bahannya ya? bahan. Yang lain boleh diperhatikan kalau misal jawaban mereka. Kalau misal nanti ada yang tidak jelas boleh juga ditanyakan. Alatnya 1 kuali, 2 kompor, 3 piring, 4 sendok dan garpu, 5 mangkok dan spatula. Langkah-langkahnya: masukkan kencur, diaduk sampai merata. 2. Masukkan air, diaduk juga sampai menyatu. 3. 3. Masukkan cabai. 4. Masukkan sosis. 5. Masukkan mie. Terus diaduk.
6. Masukkan sayur. 7. Masukkan kerupuk lalu diaduk sampai benar-benar merata. Sudah. Sudah. Ya. Jadi makannya pakai dalam kuali. Pakai mangkuk. Disajikan di dalam Piring atau mangkuk. baru siap disajikan. Sajikan. Iya, jadi kurang ya. Jadi punya kelompoknya berapa tadi? 4. Itu masih ada yang kurang. Kurangnya di bagian apa? Piring. Belum cukup untuk disajikan. Ya. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Tidak. Bagaimana kelompok lain? Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau dikasih saran untuk temannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ayo tutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh maju. Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara pembuatan makanan cilok. Nama anggota Raihan, Ridwan, Rafa, Orlan, Rahman. Bahan-bahan: 1. Tepung, daging, air hangat, gula merah, kacang, penyedap rasa kecap atau saus. Alat: kompor, panci, sendok, garpu, piring. Langkah-langkah: masukkan tepung dan daging lalu tuangkan air hangat secukupnya dan diaduk-aduk sampai merata. Sesudah merata, dibentuk sampai menjadi bulat. Sesudahnya direbus sampai jadi. Lalu masukkan ke piring dan kacang yang sudah ditumbuk yang sudah menjadi kacang dicampurkan ke cilok dan dimasukkan ke piring dan siap disajikan. Oke. Jadi kelompok berapa? 2. Kelompok 2 membuat cilok. Nah, jadi sudah ada bumbu kacangnya yang belum dicampur cabai, belum dicampur, jadi sudah dimasukkan. Jadi makan cilok versi kelompok 2 itu tanpa cabai, ya? Ya. Oke. Sudah selesai? Ada tambahan lagi? Nanti. Tidak ada lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Kelompok berapa yang maju? Kelompok 3. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara pembuatan telur gulung. Telur gulung. Oke. Perhatikan Nama kelompok anggota ini. Fitri, Salsa, Tiara, Dela. Bahan-bahan: tepung, telur, penyedap, bihun, kecap atau saus, minyak. Alat: panci, kompor, gas, sendok, tusuk sate, mangkok atau piring. Langkah-langkah: masukkan tepung, masukkan telur, masukkan penyedap, panaskan minyak, masukkan telur dan digulung. Terus dikasih saus atau kecap, baru disantap. Oke. Versi kelompok 3 masa apa tadi? Telur gulungnya langsung masuk kuali atau panci. Jadi penyedapnya langsung masuk saat di situ, apalagi tadi bumbunya dan sebagainya itu langsung masuk kuali tanpa dibuat dulu bahan diaduknya tadi, ya. Benar begitu? Masih ada yang kurang? Oke, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok
1. Dari siapa yang baca? Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makanan cilok. Nama anggota Vika, Alia, Desti. Bahan-bahan: tepung, penyedap rasa, air hangat, daun bawang, kacang, saus, kecap, tusuk sate, piring, kompor, panci, minyak, gas. Langkah-langkah: masukkan tepung ke dalam baskom kecil. Tuangkan air hangat secukupnya, campurkan penyedap rasa sedikit, lalu masukkan daun bawang. Terus membentuk adonannya menjadi bulat, lalu panaskan minyak di dalam panci. Setelah minyaknya panas, masukkan cilok tadi di dalam panci. Tunggu sampai memasak. Sesudah dimasak, lalu tiriskan di dalam piring, lalu campurkan kacang yang sudah dihaluskan yang dicampur cabai, lalu tiriskan, lalu bisa dimakan. Oke, sudah. Ada tambahan lagi? Oke. Tidak ada. Komentar, ada komentar untuk kelompok 1? Tidak ada cabai. Tidak ada cabai. Jadi berarti versi tidak pedas, ya. Sudah, terima kasih. Tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Oke. Ada lagi yang belum maju? Tidak ada ya. Habis, selesai. Jadi kelompoknya sudah maju dengan membuat makanan dengan versi masing-masing, ya. Ada yang tidak dikasih cabai, ada yang kacangnya langsung tanpa cabai kacangnya dan sebagainya. Sekarang sebelum kita selesai, kita ice breaking dulu. Nah, ayo semuanya berdiri, kita kewer-kewer dulu untuk mengakhiri pelajaran kita. Sudah. Nanti tunggu sebentar. Silakan duduk dulu.
Dah. Ayo berdiri. Kenapa itu? Oh ya, dah dibenari lagi. Siap-siap. Kita kewer-kewer dulu. Desa dan kota yuk kewer-kewer, miskin dan kaya yuk kewer-kewer, tua dan muda yuk kewer-kewer, semua gembira yuk kewer-kewer. Asasi senang susah tak peduli kriminalisasi ayo kewer-kewer bersama kami itu demokrasi meski kaya tak peduli yang jangan diintimidasi ayo kewer-kewer bersama kami. Desa dan kota yuk kewer-kewer, miskin dan kaya yuk kewer-kewer, tua dan muda yuk kewer-kewer, semua gembira yuk kewer-kewer. Ekspansi desa kota tak peduli jangan diprovokasi ayo kewer-kewer bersama kami yang itu bikin hati sehat jasmani dan rohani yang jangan dipolitisasi ayo kewer-kewer Ayo, siap-siap. Semuanya sudah siap kewer-kewer. Goyang itu adalah ekspansi desa kota tak peduli jangan diprovokasi ayo kewer-kewer bersama kami goyang itu bikin hati sehat jasmani dan rohani yang jangan dipolitisasi ayo kewer-kewer bersama kami. Desa dan kota yuk kewer-kewer, miskin dan kaya yuk kewer-kewer, tua dan muda yuk kewer-kewer, semua gembira yuk kewer-kewer. Dah. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, dah ya, ditutup dengan kewer-kewer. Ya. Oke, sekarang mengumpulkan LKPD. LKPD-nya kumpul. Nah, mana lagi? Satu lagi kelompok. Sudah ya. Nah, sekarang
ini sudah dikumpulkan. Ibu minta kalian menyimpulkan materi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Si Rehan. Teks prosedur. 1. Tujuan, 2. Material, 3. Langkah-langkah, 4. Penegas ulang. Ya, boleh diulang lagi? 1. Apa tadi? 1. Tujuan, 2. Material, 3. Langkah-langkah, 4. Penegasan ulang. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan tugas lagi, Cak. Materi kita hari ini? Siapa? Si Fitri. Oke, Fitri. Apa kesimpulannya? Teks prosedur, teks tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Ciri-ciri. Ciri-cirinya? 1. Menggunakan kalimat imperatif. 2. Bersifat universal. 3. Menggunakan kalimat perintah. Oke, sudah ya. Jadi kesimpulan kita hari ini Ibu ulangi lagi bahwa teks prosedur itu strukturnya ada 3, ada protokol, ada apa lagi? Sederhana dan juga kompleks, dan juga strukturnya tadi ada 4. Yang pertama itu tujuan, kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang. Oke. Jadi untuk hari ini sudah selesai materinya. Untuk tugas di rumah sebagai biar lebih jelas lagi untuk tugasnya, kalian buat kelompok seperti ini, buat makanan dari rumah, ya. Boleh dibantu sama siapa yang ada di rumah, ibunya misal, buat makanan. Tapi harus kalian perhatikan, jika perlu boleh ditambahkan video, ngerti? Video, buat video. Jadi ketika mamanya atau ibunya yang buat itu, tolong bisa divideokan. Atau jika perlu dibuat catatan juga. Nah, jangan sekedar nonton. Kalian juga harus bantu ibunya, ya, membuat itu. Atau bisa juga kalian minta diajarkan saja dan kalian yang mengerjakan. Itu juga boleh. Itu yang lebih bagus lagi. Kalian yang mengerjakan dan juga ibu kalian yang mengasih tahu. Paham sampai sini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Iya. Mungkin sebagai tambahan lagi sebelum kita menutup pelajaran kita, bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pelajaran kita hari ini? Senang? Senang diajak ice breaking kewer-kewer? Senang. Mau lagi kewer-kewer? Nah, jangan, sudah cukup. Kita berhubung menghemat waktu juga, waktu kita sudah mau habis, jadi kewer-kewernya cukup sampai di tadi saja, ya, cukup sekali. Ibu juga sudah menanyakan pelajaran kita. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tadi sudah diawali juga berdoa, sekarang ditutup juga dengan doa. Ayo, si Raihan, pimpin doa. Ayo. Cepat. Halo teman-teman, kita akan tutup pelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallah. Sudah. Cukup pelajaran kita hari ini, silakan duduk dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.